Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama aku tentunya bersama Ratu Eka PKJ di channelnya Ratu Eka PKJ. Oke, kalau kemarin kita kan udah ngebahas soal cyber ya. Jadi soal hak cipta di dunia cyber. Nah, untuk kali ini guys, kalau kemarin kita ngebahas soal dunia cyber, kali ini kita akan loncat gitu ya. Kita akan loncat ke dunia lain, yaitu ke dunia teologis atau lebih tepatnya filsafat teologis lah ya, tentang keyakinan. Nah, di sini kita akan bahas spesifikasinya adalah di filsafat teologis itu ada beberapa hal. Yang ini kayaknya sih banyak dipertanyakan oleh orang ya. Terkadang bahkan ada yang racu apa bedanya ini dan itu kayak gitu ya. So, kita akan ngebahas soal perbedaannya antara agnostik, ateisme, dan teisme. Dan di dalam cabang-cabangnya sub-sub ini ya, bidang tersebut gitu ya. Sub-sub kategori tersebut maksudnya. Oke, langsung saja guys, check it out. Sebelum kita ke poin-poin tadi, ada intro dulu terkait apa itu teologis gitu ya. Teologis itu adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan gitu ya, yang didasari pada suatu hal yang digantungkan oleh seorang manusia gitu ya. Nah, dalam teologis ini, filsafat teologis ini terbagi beberapa hal gitu ya. Di antaranya yang paling familiar tentunya ada 3, yaitu teisme, ateisme, dan agnostik. Nah, apa sih itu? Kita akan bahas yang pertama dulu adalah teisme. Jadi teisme itu adalah berasal dari kata teis dan me. Teis di sini adalah percaya terhadap Tuhan gitu ya. Yakin kepada adanya Tuhan gitu. Nah, dalam teisme ini gitu ya, teori teisme ini pun masih terbagi banyak hal. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan ini terbagi menjadi berbagai hal. Cabang-cabangnya lebih detail mungkin insya Allah kapan-kapan kita akan bahas. Yang jelas ada monoteisme, terus ada, kalau monoteisme itu adalah percaya kepada satu Tuhan gitu ya, Tuhan yang tunggal seperti di Islam. Terus ada macam-macam, nanti ada perbedaan antara agama samawi dan agama ardi gitu kalau ngebahas teisme. Apa sih samawi? Samawi itu adalah agama yang datang dari langit. Kalau agama ardi itu adalah agama yang berasal dari budaya gitu ya. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk agama ardi itu dikategorikan terhadap beberapa agama yang itu dianggap munculnya itu berasal dari kebudayaan ya, culture yang kemudian semakin terbentuk, semakin diyakini oleh masyarakat luas gitu. Nah, ini agama ardi. Jadi agama yang berasal dari budaya. Agama yang berasal dari budaya itu misal kalau disebutkan ya contoh-contohnya seperti Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi sebenarnya Konghucu ini kalau di Cina itu nih bukan agama sebenarnya. Dia cenderung tradisi gitu. Tapi kalau kita bahas secara umumnya ya, misalnya kalau yang di seluruh dunia hampir ada ya kayak agama Hindu, agama Buddha gitu, kayak itulah. Dan sejenis-jenisnya yang agama yang berasalnya itu dari budaya. Kalau di Indonesia ya misalnya kayak itu tadi Hindu, Buddha, terus Konghucu, terus apalagi Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama dinamisme, animisme ya yang di nenek-nenek moyang kita. Ya ada yang Sunda Empire apa itu, terus ada yang Kejawen atau apa ya. Nah, itu
kepercayaan, lebih tepatnya sih dikatakan kepercayaan ya, bukan agama, kepercayaan yang berasal dari budaya. Disebutnya adalah agama ardi. Jadi teologis mempercayai Tuhan yang asalnya dari budaya. Kemudian yang satunya adalah agama samawi, agama yang datang dari langit. Nah, agama yang datang dari langit ini kenapa dalam teori teologis ya disebut sebagai agama yang datang dari langit? Karena memiliki beberapa syarat-syarat indikator disebutnya sebagai agama yang datang dari langit, yaitu adanya Tuhan yang dianggap kekal, terus adanya nabi atau yang setara dengan nabi, rasul atau apalah penyebutannya dalam agama lain ya, yang setara dengan nabi, yaitu yang menjadi kalau di Islam disebutnya adalah yang menjadi utusan gitu, yang menjadi atau yang dikatakan sebagai yang menjadi wakil gitu ya, wakil dari Tuhan gitu, yang mengajarkan ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan gitulah. Jadi ada dua indikator itu. Yang indikator yang ketiga adalah ada kitab suci yang secara resmi dan yang diteliti secara sejarawan gitu ya, bahwasanya ini benar-benar kitab suci yang berasal dari sejak berabad-abad gitu ya. Intinya yang kitab suci itu memang telah telusuri jejaknya gitu. Nah, kemudian indikator berikutnya dianggap sebagai agama ardi adalah adanya mukjizat gitu ya, mukjizat yang dibawa oleh seorang nabi itu, seorang rasul gitu ya, dalam mengajarkan agama Tuhan gitu. Nah, ini dia disebutnya sebagai agama ardi atau kepercayaan ardi. Kepercayaan yang datangnya kok ardi sih? Mohon maaf guys, kebalik. Ini adalah agama samawi, maksud saya, mohon maaf. Ini adalah agama samawi atau keyakinan samawi, keyakinan yang datangnya dari langit gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi di Taoism ini itu ada cabang besarnya, yaitu cabang besarnya adalah ada kepercayaan atau agama ardi, agama yang datangnya dari budaya, dan ada agama samawi, agama yang datangnya dari langit. Nah, ini nanti antara agama yang datangnya dari langit dan dari budaya ini, nah masih terdapat banyak cabang lagi gitu. Bakal panjang kalau kita bahas, seperti ada monoteisme, terus ada triteisme dan lain sebagainya. Jadi nanti bakal panjang gini. Ini bisa kita bahas ke lain waktu gitu, insya Allah ya. Setelah kita ngebahas tentang teisme, sebelum kita pindah dulu ya, nanti kita bakal pindah. Jadi di dalam teisme itu ya, di filsafat teisme itu adalah membahas soal, atau lebih tepatnya adalah teisme itu adalah paham yang meyakini bahwa adanya Tuhan gitu ya. Tuhan yang mengatur dan yang menciptakan alam semesta ini gitu. Itu teisme. Namun pada teisme ini juga terbagi menjadi banyak mengenai kepercayaan terhadap Tuhan itu dalam bentuk model yang beraneka ragam gitu. Pembagian secara besarnya yaitu ada agama samawi dan agama ardi. Kalau agama samawi adalah agama yang datang dari langit dengan beberapa indikator tadi, yaitu satu, adanya Tuhan yang benar-benar yang kekal gitu ya. Terus yang kedua, adanya nabi atau rasul atau yang setara dengan itu, yang dia punya mujizat dalam mengajarkan agama Tuhan gitu. Terus adanya kitab suci gitu ya, kitab suci resmi gitu, yang kitab suci yang memang sudah ditelusuri bahwasanya itu memang benar-benar dari berabad-abad lampau.
Jadi itu dianggap sebagai agama samawi. Terus kemudian agama Ardi. Agama Ardi itu adalah agama yang datangnya dari budaya. Jadi dia berawal dari tradisi-tradisi yang kemudian mengakar gitu di masyarakat dan kemudian diformalkan tradisi itu menjadi kepercayaan atau agama. Nah, kalau di Indonesia agama samawi itu seperti Islam, terus Kristen Katolik, Kristen Protestan gitu. Terus juga kalau ada di luar Indonesia itu ada juga Yahudi. Nah, Yahudi itu juga masuk ke dalam agama samawi gitu. Dan agama-agama sejenisnya gitu ya. Nah, itu agama samawi. Oke guys, dari sini gimana? Tentu sudah paham kan tentang teisme. Nah, kita di sini saya belum ngebahas soal kritisisme ya atau tentang validitas bahwasanya mana sih teori tentang ketuhanan itu yang tepat, belum ke sana. Tapi di video saya yang lampau dulu itu saya pernah ngebahas soal itu Tuhan yang benar itu seperti apa gitu ya. Dan ya yang intinya monoteisme saat itu saya kebahasnya gitu. Tapi untuk kali ini saya hanya akan ngebahas tentang pembagian-pembagian saja di dunia teologis ya, guys. Oke, berikutnya ada yang namanya ateisme. Kalau teisme itu adalah teis itu percaya terhadap Tuhan dan me-nya itu paham, yaitu paham yang percaya terhadap Tuhan. Sedangkan ateisme, a itu tidak dan teis itu percaya Tuhan, me itu paham, berarti paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi ateisme ini kalau secara kemunculan globalnya adalah memang yang menganggap bahwasannya manusia itu di dunia ini tuh tidak diciptakan oleh Tuhan, tetapi dia berasal dari berbagai jenis teori. Ada yang mengatakan seperti manusia itu berasal dari kera gitu, seperti ada juga yang mengatakan bahwasanya teori tentang bahwasanya alam semesta ini tuh ada dengan sendirinya dan nanti akan terus berubah sesuai perkembangan waktu dan akan terus berevolusi, berganti gitu, akan terus berganti spesies. Nah, ini orang ateisme menganggap bahwasanya memang yang ada di dunia ini terjadi dengan sendirinya gitu, dengan evolusi gitu. Jadi tanpa adanya kuasa di luar ini gitu. Nah, bedanya dengan teisme adalah teisme dia mempercayai Tuhan. Jadi Tuhan di dalam konsep teisme di sini adalah alam semesta ini tidak mungkin berada dengan sendirinya gitu. Alam semesta ini pasti dibuat oleh suatu zat yang kekal, yang abadi, yang dia di luar dari ciptaannya ini gitu. Karena tidak mungkin ada tiba-tiba dunia ini tanpa yang menciptakan gitu. Seperti salah satunya di konsep teologisnya monoteisme gitu ya, biasanya Tuhan yang mengatur alam semesta ini tuh pasti tunggal gitu, pasti berada di luar dari yang terbatas ini, karena dunia ini ada awal ada akhir, dia terbatas, ada hidup, ada lahir, ada hidup, ada mati gitu ya. Dan pasti di luar itu bakal ada yang di luar dunia ini, di luar yang terbatas ini, yaitu adalah yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas itu ya Tuhan. Nah, jadi antara teisme dan ateisme ini tentu berbeda gitu ya, kontradiktif. Kalau teisme ini mempercayai ada yang kekuasaan yang di luar alam terbatas ini yang bisa menciptakan ini dunia dan isinya nggak ada. Sedangkan ateisme ini dia percaya bahasanya ya alam semesta ini ada dengan naturalnya aja, dia muncul dengan sendirinya dengan evolusi dan dia akan terus berubah kayak gitu guys. Nah, dari perdebatan dua aliran teologis ini ya, yang satu percaya Tuhan ya, yang satu tidak percaya Tuhan. Nah,
ini tuh muncul yang menengahi guys. Yang baru-baru ini tuh di Indonesia banyak yang apa ya, yang heboh, mulai banyak beberapa komunitas yang membicarakan tentang ini. Sebenarnya ini teori udah lama, ini muncul di kayak kajian sosiologi agama, di kajian filsafat teologis ini udah ada. Cuman memang di Indonesia fenomena untuk kemudian mengkaji gitu ya terkait ini masih baru-baru ini ya saya pikir ya. Karena kalau dulu-dulu pasti hebohnya itu antara orang yang beragama, sesama beragama, atau orang yang beragama dan tidak beragama. Hebohnya kan kayak orang yang beragama sesama beragama atau orang yang beragama dengan orang yang tidak bertuhan gitu kan. Hebohnya kayak gitu kalau sejak dulu. Nah, sebenarnya antara kedua aliran ini ya, yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan ini ada di tengah-tengah, yaitu disebut agnostik. Nah, apa sih sebenarnya agnostik itu guys? Jadi agnostik itu berasal dari kata agnostik. A artinya itu tidak, gnostik itu pengetahuan. Jadi apa maksudnya? Sebenarnya kalau diartikan secara istilah ya guys, istilah artinya emang seperti itu. A tidak, gnostik, pengetahuan, jadi tidak memiliki pengetahuan. Tapi sebenarnya ini tidak sesempit itu gitu. Nah, beberapa orang yang dia hanya membaca di KBBI, di Wikipedia, dia akan mengartikan secara sempit. Nah, sebenarnya tidak sesempit itu. Karena agnostik ini secara teorinya dia terus mengalami perkembangan. Kemunculan agnostik awal, teori agnostik ini adalah memang disebut sebagai teori atau aliran di mana dia itu tuh tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk membuktikan adanya Tuhan gitu. Ini awal mulanya ya kemunculan agnostik. Jadi dia disebut sebagai kelompok yang ragu-ragu gitu. Jadi kalau teisme ini udah yakin banget Tuhan itu ada gitu ya. Kalau ateisme tuh udah yakin banget Tuhan tuh pasti nggak ada gitu. Tapi kalau agnostik ini tuh dia nggak menjustis bahwasanya oh Tuhan ada itu salah, oh Tuhan nggak ada itu salah, nggak, dia nggak menjustis. Dia berada pada posisi abu-abu gitu. Dia dalam posisi ragu-ragu. Dia belum mengetahui pengetahuan atau belum bisa membuktikan secara ilmiah tentang keberadaan Tuhan gitu. Ini awal mula kemunculannya gitu, awal mula. Tapi beriring perjalannya teori ini mengalami perkembangan guys. Jadi yang awalnya hanya sesempit itu saja, teori agnostik ini, yaitu dia tidak mempunyai pengetahuan untuk membuktikan adanya Tuhan, tapi dia juga tidak mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada, dia tidak mengatakan. Karena dia terus menguji. Jadi agnostik ini sifatnya dia terus menguji gitu. Nah, dari perkembangan teori agnostik ini terbagilah dari perkembangannya agnostik kemudian terbagi menjadi dua pembagian besarnya, yaitu agnostic theism dan agnostic atheism. Agnostic theism itu apa dan agnostic atheism itu apa? Akan kita bahas. Agnostic theism itu adalah agnostik di mana dia itu yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Bahwasanya dunia ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya, pasti ada kekuatan yang di luar keterbatasan manusia. Itu pasti ada yang tidak terbatas. Dia mempercaya adanya yang menciptakan dunia ini. Tapi di sini agnostic theism itu tidak mau terikat pada agama formal. Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi yang dimaksud adalah agnostic theism itu
Dia bertuhan tapi tidak beragama, guys. Ini agama formal ya, dia tidak beragama. Maksudnya agama formal itu ya agama yang udah di dunia ini tertulis lah ya, misal kata seperti baik itu agama yang ardi maupun yang samawi gitu. Jadi agnostik ini dia percaya Tuhan itu pasti ada gitu, karena tidak mungkin sesuatu yang tercipta itu tanpa ada di luar yang menciptakan gitu. Dia mempercaya, tapi agnostic theism itu tidak mau terikat dengan agama manapun. Nah, mungkin bagi orang bertanya, kenapa percaya Tuhan kok nggak mau percaya agama gitu kan ya? Nggak percaya Tuhan kok nggak mau beragama, kenapa? Nah, ini yang melatar belakangi kemudian nanti ada namanya teori humanisme. Nah, nanti akan kita bahas yang melatar belakangi. Jadi apa namanya, agnostik theisme ini tokoh-tokohnya ya berawal dari dia melihat banyaknya orang-orang beragama yang berbeda agama itu, beda pendapat itu saling menyalahkan gitu, saling bertikai, tidak ada kebajikan gitu, tidak ada kebijaksanaan. Nah, dalam filsafat itu kan koridornya adalah mencari kebijaksanaan, mencari segala sesuatu itu secara fair gitu ya, kebijaksanaan, secara bisa dibuktikan secara logis gitu, secara ilmiah gitu kan. Atau paling tidak ilmiah itu tidak harus empiris, tapi secara memiliki logika yang tepat gitu. Nah, agnostik theisme di sini guys, dia justru melihat banyaknya agama yang menjadi sumber pertikaian, entah pertikaian itu dalam bentuk perang gitu, ataupun dalam bentuk saling menyalahkan, ataupun dalam bentuk saling saling menghina dan sebagainya. Itu sudah terjadi dari abad-abad dulu. Makanya kemunculan teori teisme ini dia tidak mempercayai bahwasanya agama formal itu perlu gitu. Jadi yang dia percaya hanya Tuhan saja, tapi agama tidak. Dia tidak mau terikat dalam agama manapun. Karena menurutnya agama menjadi sumber pertikaian. Nah, lalu kenapa dia kok nggak memilih ateisme gitu ya? Karena secara logika tokoh-tokoh agnostik teisme ini dia membuktikan kaitan-kaitan logika ya, bahwasanya tidak logis bila sesuatu tercipta di dunia ini ya, kemudian tiba-tiba ada tanpa yang menciptakan. Nah, sehingga agnostik theism itu memutuskan bahwasanya Tuhan tentu ada gitu, tapi agama-agama yang formal yang dia amati gitu ya, dalam observasinya, dalam penelitiannya, itu justru menjadi sumber masalah. Sedangkan filsafat muncul itu untuk kebijaksanaan gitu. Nah, ini yang melatar belakangi munculnya teori humanistik. Teori humanistik ini dikaji di kajian psikologi dan juga di kajian filsafat. Jadi di kajian filsafat itu juga ada humanistik, teori humanistik atau humanisme, dan di kajian filsafat juga ada teori humanisme atau humanistik. Nah, ini yang melatar belakangi munculnya teori itu. Teori humanisme atau humanistik adalah mengatakan bahasanya paham yang memanusiakan manusia. Jadi paham yang mengutamakan hak-hak manusia gitu. Jadi di sini teori humanisme ini adalah paham yang kemanusiaan gitu maksudnya. Kemanusiaan di sini adalah satu teori di mana dia yang menjunjung tinggi bahwasanya kebebasan dan juga hak setiap manusia itu harus memiliki hak penuh pada dirinya gitu, yang digunakan secara bijak tentunya gitu. Jadi di teori humanistik ini
dia mengatakan bahwasanya bahkan cenderung dikatakan sebagai agama non formal. Maksudnya gini, maksudnya agama non formal itu suatu agama yang tidak diresmikan sebagai agama, yaitu sebagai pemikiran gitu ya, sebagai pemikiran. Yaitu humanistik di sini adalah sebagai pemikiran yang dimana menjadi solusi alternatif bagi agama-agama formal yang selama ini bukan menjunjung perdamaian kemanusiaan, bukan menjunjung hak-hak kemanusiaan, tapi justru malah menjadi sumber pertikaian, sumber perperangan, dan juga sumber pembatasan hak-hak hidup manusia. Itulah intinya. Jadi muncullah teori humanistik ini, teori yang dimana dikaji di bidang ilmu filsafat dan juga psikologi. Nah, ini teori humanistik ini ketika dijabarkan nanti bakal luas gitu. Misalnya nanti bakal ada teori humanismenya yang mengenai piramida kebutuhan hidup manusia dan lain sebagainya lah. Intinya dalam teori ini nanti dia akan mengatakan aktualisasi tertinggi dia nanti adalah berbuat yang memberikan suatu value untuk orang lain gitulah. Dan yang bisa menunjukkan eksistensi dirinya dalam hal kebajikan. Seperti itu. Jadi tuntutannya adalah teori agnostik teisme di sini. Dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Dan dia mengambil alternatif agama non formal, yaitu sebagai kemanusiaan itu tadi, memanusiakan manusia. Nah, makanya kalau kita pernah dengar itu ya, ceramahnya Rocky Gerung kan pernah kritik terkait itu kan, Pancasila. Katanya Pancasila itu kontradiktif antara poin pertama dan kedua, katanya Rocky Gerung kan. Kalau kalian pernah nonton di video-video yang banyak, Rocky Gerung pernah mengatakan bahwasanya kalau sila pertama itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sebenarnya justru membatalkan poin pertama, karena kemanusiaan yang beradab itu dia tidak, menurut dia tidak memerlukan ketuhanan, menurut dia, atau tidak memerlukan agama. Tapi sebenarnya itu saya kritisi, saya kurang tepat. Kalau di Pancasila itu sebenarnya, kalau saya analisis, kemanusiaan yang beradab di Pancasila itu bukan cenderung ke humanistik. Jadi bukan cenderung ke teori humanistik. Tapi di kajian filsafat itu ada lagi yang namanya teori teosentris antroposentris. Jadi kalau di Pancasila itu dia ada ketuhanan yang Maha Esa, tapi di situ dia juga ada kemanusiaan juga. Nah, kemanusiaan di Pancasila itu menurut analisis saya itu cenderung ke teori teosentris antroposentris. Yaitu teori di mana yang mengatakan kemanusiaan itu penting, harus dilakukan atas dasar karena teologis, karena Tuhan gitu. Seperti itu. Sebenarnya juga humanistik itu juga percaya Tuhan, humanistik. Cuman humanistik ini dia yang nggak percaya itu terhadap agama, bukan kepada Tuhan, tidak. Jadi humanistik itu percaya adanya Tuhan, percaya kepada Tuhan gitu. Tapi dia tidak percaya terhadap agama-agama formal yang sudah ada. Humanistik itu dia mempercayai, menitik beratkan atau meninggikan kemanusiaan di segala-galanya gitu. Karena baginya kemanusiaan inilah sumber kebijakan gitu. Tapi dia juga mempercayai bahwasanya Tuhan itu ada, dan Tuhan itu pasti menyukai lah itu humanistik gitulah. Intinya humanistik itu dia tidak terikat pada agama, tapi dia percaya pada Tuhan dan kemanusiaan gitu. Nah, itu kalau agnostik teisme ya guys. Terus kalau agnostik ateisme, nah ini sebenarnya yang kadang beberapa orang yang kayak ada yang bingung gitu ya. Agnostik itu sebenarnya percaya Tuhan nggak sih atau gimana gitu kan ya. Nah ini bedanya. Kalau teisme tadi itu adalah
agnostikisme itu dia percaya Tuhan, tapi dia tidak tidak menerima agama-agama formal. Kalau yang agnostik ateisme itu adalah agnostik di mana dia itu ragu gitu. Ragu Tuhan tuh ada benar atau tidak, dia ragu. Tapi di situ dia tidak bisa membuktikan keraguannya. Dia tidak bisa membuktikan keraguannya bahwasanya Tuhan tuh benar-benar nggak ada, dia tidak bisa. Sehingga agnostik ateisme ini cenderung bersifat acuh. Dia cenderung bersifat ada tidaknya Tuhan itu tidak menjadi masalah baginya gitu. Nah, bedanya di sini ya guys. Jadi ini beda. Kalau dilihat secara sekilas kayaknya itu sama, tapi kalau diperhatikan baik-baik ini berbeda. Perbedaannya adalah di agnostik ateisme ini dia ragu adanya Tuhan, tapi dia tidak bisa membuktikan dan tidak meyakini bahwasanya Tuhan ada atau tidak tuh sehingga dia bersifat untuk, kalau saya dalam bahasa saya, dalam analisis saya itu ya lebih cenderung acuh gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa teoritisnya itu cenderung ada tidaknya Tuhan itu tidak menjadi masalah bagi dia gitu. Dalam teori agnostik ateisme. Jadi ada tidaknya Tuhan itu tidak menjadi masalah gitu. Sehingga dia pun juga belum bisa membuktikan bahwasanya ada atau tidak. Nah, kalau diimplementasikan ke kehidupan yang pragmatis ya, itu teori ini itu cenderung kayak ini loh, kayak bisa jadi nih ya, bisa jadi diterapkan ke orang yang sebenarnya misal di Indonesia ya, sebenarnya di KTP-nya ada agama tapi dia cuek gitu, dia nggak mempercayai kebenaran ada tidaknya itu gitu. Nah, jadi dia udah stuck di situ, tapi dalam keadaan dia menganggap itu bukan sesuatu hal yang masalah gitu. Bedanya kalau ateisme itu dia kan udah pakem, dia udah yakin Tuhan tuh pasti nggak ada gitu ya. Tapi kalau di agnostik ateisme ini dia nggak gitu, dia belum bisa membuktikan ada tidaknya Tuhan gitu, sehingga dia menganggap ada tidaknya itu tidak menjadi masalah. Kalau agnostik teisme itu dia sudah yakin bahwasanya Tuhan itu ada, diuji dengan logika itu Tuhan itu pasti ada, tapi dia tidak mau terikat pada agama tertentu karena agama menurutnya menjadi sumber masalah gitu, sehingga membuat alternatif yang disebut sebagai agama kemanusiaan, tapi bukan agama formal ya. Agama di sini yang dimaksud adalah cenderung ke kepercayaan lah, kepercayaan kemanusiaan, yaitu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga tetap percaya adanya Tuhan gitu. Nah, dari sini gimana guys? Apakah kalian udah sedikit tercerahkan mengenai kajian teologis di mana ada cabang-cabangnya, ada pembagian-pembagiannya. Di sini saya nggak mau menggiring kalian harus yang kayak gimana-gimana. Cuman saya hanya ingin memberikan share pengetahuan gitu guys, terkait perbedaan-perbedaan ini. Nah, kalau kita uji ya, kalau saya pribadi nih, kalau ke KEK gimana gitu, Karato gimana? Kalau saya pribadi ya, terkait religiusitas itu pasti ada masa pencarian gitu. Jadi kalau saya sarankan ke teman-teman, ujilah selalu gitu, carilah selalu mana itu yang benar-benar logis, mana itu yang benar-benar tepat gitu ya. Kalau dalam saya menguji ya, kalau saya yang paling tepat itu ya teisme, percaya Tuhan. Karena tidak mungkin terjadi adanya suatu yang diciptakan, alam dan isinya itu kan yang diciptakan, dimana kita itu kan lahir ya, hidup lalu mati gitu kan ya. Nah, siklus ini terjadi
ketika tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin, karena ada awal ada akhir, berarti ini ciptaan. Nah ketika ada sesuatu yang ciptaan itu pasti dia terbatas, maka ketika ada yang terbatas ini pasti di luar ini ada yang tidak terbatas, yaitu Tuhan itu. Nah mengenai terkait Tuhan yang benar dan yang batil seperti apa gitu, kenapa saya percaya monoteisme, karena gini, ketika Tuhan itu banyak gitu ya, maka apa bedanya Tuhan dengan manusia? Nah, ketika Tuhan bisa berwujud seperti manusia gitu ya, atau Tuhan itu berada di manusia, di dunia, di tempatnya manusia bisa dilihat, menurut saya ini batil. Kenapa batil? Karena tentu dia akan mirip dengan yang menciptakan, sedangkan secara logika apapun yang menciptakan yang diciptakan itu pasti beda. Contoh nih, kamu manusia aja nyiptain gelas, ketika kamu belum pernah lihat siapa yang nyiptain gelas itu, pasti nggak mungkin kan pencipta gelasnya itu bentuknya seperti gelas itu, nggak mungkin. Maka dari itu manusia dan isi-isinya ini ada yang menciptakan, tentu yang menciptakan nggak akan mirip dengan itu, dan dia nggak akan berada di ruang ini, di ruang dunia ini, karena ruang dunia ini ada awal ada akhir gitu, sehingga kita Tuhan yang sesungguhnya itu pasti nggak ada awal nggak ada akhir, dari dia pasti di luar keterbatasan ini, dia zat yang tidak terlihat di ruang fana ini, di ruang yang fata morgana ini. Nah terkait kemudian memilih agama formal misalnya ya, misalnya kalau saya kan Islam gitu, kok misalnya saya menemukan ada beberapa di ajaran Islam yang kayaknya kurang kesetaraan gender deh, kayaknya kurang apa ya, setara dengan, ada beberapa yang ajarannya gini. Nah itu saya cara mengkajinya, ini sebenarnya ajarannya ini nih ada nggak di teksnya gitu ya, di teks Al-Quran ada nggak. Kalau nggak ada berarti yang salah itu bukan perintah Tuhannya gitu, yang salah adalah yang menafsirkan atau ulamanya, atau misalnya dia mengambil rujukan di hadis, yang salah itu adalah yang meriwayatkan hadis. Karena intinya gini guys, kalau saya pribadi ya, saya pribadi gitu, yang paling logis tentu monoteisme Islam gitu, karena dari berbagai logika yang ya pencarian gitu ya, yang paling logis tentu Tuhan itu pasti beda dengan yang diciptakan, dan tidak karena kalau misal kata Tuhan itu beranak dan meranakan atau banyak, pasti dia mirip dengan ciptaannya, sehingga nggak mungkin Tuhan mirip gitu ya. Cuman terkait misalnya, karena semua agama ya saya telusuri ya, nggak cuma Islam, itu pasti ada kayak ajaran-ajaran yang mungkin kurang kesetaraan gender atau dogma-dogma yang mungkin itu nggak apa ya, kurang humanistik gitu ya. Nah kalau saya pribadi itu cara mengujinya adalah kita harus telusuri ini sebenarnya benar-benar teks dari kitab suci, kalau misalnya Islam yaitu Al-Quran, atau sebenarnya ini cuman pendapat ulama, atau cuman tafsir, atau sebenarnya ini dia ngambil rujukan di hadis atau apa. Karena prinsipnya gini guys, kalau misal kalian umat Islam gitu ya, kitab suci yang kita percaya itu adalah Al-Quran. Ini yang harus pakem gitu. Jadi apapun ajarannya kita harus cari dulu ada nggak di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada perintah dan ada larangan, nih baru kita harus percaya itu. Dan kalau misalnya belum ada penjabarannya, baru kita cari penjabarannya di hadis ataupun di ijtihad ulama gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita mempakemkan pendapat ulama itu tidak bisa berubah. Nah ini sebenarnya yang perlu diperbaiki. Jadi selama ini kesalahan kita adalah menganggap ajaran segala hal yang itu pembicaraan fikih, pendapat ulama, fatwa apa itu tuh seolah-olah adalah ucapan Allah langsung gitu. Nah kesalahannya di situ. Makanya yang harus dicari adalah ini benar-benar teks langsung dari Al-Quran, yaitu dari Allah yang mengucapkan, ataukah ini itu tuh sebenarnya
kayak fikih apa itu kan sebenarnya tafsir ya guys, interpretasi manusia. Jadi itu bisa berkembang. Jadi itu bisa berubah. Terus yang saya kurang sepakat juga gitu. Beberapa orang gitu penceramah, bahkan kadang dia kayak ceramah dengan tematis di mana dia comot-comot. Comot-comot di sini adalah misal nih, sekarang fenomena di mana banyak yang kayak gila hadis. Kan gila hadis gimana maksudnya? Dia terlalu kayak dikit-dikit hadis, tapi dia nggak lihat dulu di Al-Qur'an ada nggak gitu. Contoh nih, contoh terkait fikih mengenai batasan aurat pria, bahwasanya dada itu tidak termasuk aurat gitu kan ya. Nah, itu di ayat Al-Qur'an tidak ada sama sekali gitu. Terus juga nah, itu adanya di mana? Di fikih. Nah, fikih itu dia ngambil itu dari mana? Nah, kita harus telusuri itu. Apakah itu fikih membuat seperti itu tuh memang hanya murni pendapat ulama saja atau dari hadis? Kalau itu dari hadis, nah hadis itu sifatnya dia bukan kitab suci. Hadis itu sifatnya adalah ucapan Nabi untuk menjelaskan yang diperintah Allah di Al-Quran. Jadi kalau yang di Al-Quran itu tidak ada perintahnya, maka tidak perlu dilihat di hadis karena hadis itu guys, perlu saya informasikan, baru dibukukan setelah Rasulullah meninggal. Jadi berapa abad berikutnya gitu. Jadi beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memang diturunkan itu ucapan Allah langsung dan itu pada saat itu juga. Kalau hadis enggak, hadis itu baru dibukukan setelah beberapa abad berikutnya Rasulullah meninggal. Sehingga validasi hadis itu dipertanyakan. Makanya di hadis itu kan ada kayak hadis sahih, hadis doif, hadis hasan gitu. Jadi ada hadis kuat, hadis lemah, hadis palsu, hadis sedang, kayak gitu artinya. Jadi nah ini bagi kalian yang agama Islam. Bagi kalian yang agama non muslim misalnya ya, kalian harus tes juga gitu. Misalnya ada ajaran-ajaran kalian di agama kalian gitu yang sekiranya kayak itu nggak masuk akal, nggak apa atau apa, itu kalian lihat lagi. Oh misalnya nih Kristen nih, misalnya nih di Kristen tuh kan ada kayak perjanjian lama, perjanjian baru. Ada kitab Kristen yang perjanjian lama yang nggak dipakai saat ini tuh adalah Injil Barnabas. Kenapa nggak dipakai gitu? Padahal itu malah kitab lama. Seharusnya kitab yang lama itu ya, kalau kitab suci itu nggak berganti gitu, nggak berubah. Berbeda dengan tafsir atau interpretasi. Kok ini kitab justru nggak dipakai? Nah ini kan nggak logis, harus kalian pertanyakan. Padahal di Injil Barnabas itu dikatakan bahwasanya akan muncul agama berikutnya itu Islam gitu. Di situ dia juga mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya dia itu bukan Tuhan gitu. Dia bukan anak Tuhan. Dia hanya penyampai yang diperintahkan oleh Tuhan gitu. Sehingga kayak bagi kalian gitu ya yang beragama, untuk menguji hal-hal itu tuh harus kalian telusuri gitu. Supaya apa? Supaya kita menemukan tentang teologis ini yang benar-benar tepat gitu, yang tidak terjebak pada fanatisme, tidak terjebak pada dogma-dogma yang itu tidak teruji gitu. Nah, bagi kalian yang mungkin sekarang sedang ateis misalnya, nah itu kalian harus uji lagi, apa mungkin dunia ini ada tiba-tiba dengan sendirinya, padahal dunia ini tuh bisa kita sendiri. Dunia ini isinya misalnya manusia, hewan, dia bisa mati gitu. Nah, apa mungkin gitu ya? Dari yang awal dan akhir ini
yang tiba-tiba di dunia ini tanpa ada di luar ini yang maha tidak terbatas. Nah, kalian harus uji lagi itu keyakinan kalian kayak gitu. Misalnya kalian yang sedang agnostik. Agnostik kan karena mungkin belum yakin, belum masih ragu atau apa. Ya kalian harus teliti lagi itu keraguan-keraguan itu. Nah, kalian maksudnya ke agnostik yang mana? Misalnya agnostik yang ateisme ya. Kalau yang agnostik ateisme itu kan karena dia belum punya pengetahuan, ya belum bisa membuktikan ada tidaknya Tuhan sehingga dia cuek gitu ya, menganggap tidak, ya seharusnya tidak cuek, seharusnya kalau memang belum punya pengetahuan dicari lagi gitu supaya kayak jati diri kalian dalam menemukan hidup itu juga ketemu gitu. Nah, bagi kalian yang mungkin sekarang masih agnostik teisme, nah itu berarti gini caranya, kayak yang saya tadi cek lagi agamanya itu, sumber pertikaian di agama itu tuh emang benar-benar dari ayat langsung yang mengatakan sebenarnya itu, atau sebenarnya manusianya yang menjadikan sumber pertikaian. Artinya apa? Berarti ya interpretasinya, tafsirnya gitu. Kalau memang yang menjadi sumber pertikaian itu sebenarnya itu bukan teks langsung dari Tuhan gitu ya, bukan, berarti tentu ini yang salah adalah interpretasi tersebut gitu. Nah, ini harus ditelusuri, diuji, terus divalidasi guys. Jadi segala teori-teori yang muncul dan juga segala pemikiran-pemikiran, pencarian itu harus terus diuji sehingga menemukan yang menurut pencarian kalian itu tuh tepat kayak gitu. Oke guys, mungkin ini konten dari Ratu EKBKJ. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya sebagai wawasan di dunia, di kajian teologis, dan menjadi pertimbangan-pertimbangan kalian untuk terus mencari jati diri, untuk menemukan Tuhan yang sejati gitu, untuk menemukan pencarian diri kalian yang sejati. Oke guys, sekian dari Ratu EKBKJ. Semoga ini bermanfaat dan berkah. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye. Terima kasih.